Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali mahasiswa yang berbahagia. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya Jayul Ihsan dari Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada sesi kali ini kita akan kembali membahas mengenai mata kuliah Teknik Sungai dengan subbahasan yang kita bahas adalah tentang hidrometri sungai. Hidrometri sungai adalah sebuah subpokok bahasan di teknik sungai yang sangat penting. Karena dari kegiatan hidrometri sungai, kita akan mencari data yang akan dianalisa untuk mengetahui karakteristik sebuah sungai yang selanjutnya dibagi dasar dalam mengambil kebijakan rekayasa sungai tersebut. Oke. Nah, di dalam subbahasan hidrometri sungai, pertama kita diskusikan mengenai pengertian hidrometri sungai, kemudian mengapa perlu kita melakukan kegiatan hidrometri sungai, serta parameter apa saja yang terkait dengan hidrometri sungai. Nah, diskusi ini sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Kedua, kita akan mendiskusikan cara mengukur debit sungai. Peralatan apa saja yang kita pakai, parameter apa saja yang kita ukur, dan bagaimana cara mengukurnya. Kita akan diskusikan di pertemuan ini. Ketiga, kita akan mendiskusikan bagaimana mengolah data yang telah diperoleh sehingga debit sungai bisa kita ketahui. Keempat, kita akan membahas mengenai pengukuran sedimen suspensi atau sedimen melayang. Kelima, kita akan membahas mengenai bagaimana pengukuran sedimen dasar. Oke, lanjut. Nah, dalam subbahasan pengukuran debit sungai, kita akan diskusikan mengenai pertama, standar apa yang dipakai untuk pengukuran debit sungai yang ada di Indonesia. Kedua, peralatan apa yang kita butuhkan untuk pengukuran debit sungai. Ketiga, kita akan diskusikan bagaimana pengukuran dengan menggunakan alat ukur current meter. Keempat, kita akan bahas mengenai bagaimana pengukuran kecepatan dengan menggunakan pelampung. Mari kita bahas satu per satu. Oke. Nah, standar yang dipakai di Indonesia ini adalah SNI nomor 8066/2015. Dalam standar nasional ini diatur mengenai tata cara pengukuran debit sungai untuk aliran terbuka dengan menggunakan dua metode, yaitu dengan alat ukur current meter dan alat ukur pelampung. Di sini SNI membahas secara detail mengenai kedua metode tersebut. Nah, mahasiswa dapat mendapatkan SNI tersebut secara gratis atau free di websitenya BSN atau Badan Standarisasi Nasional Indonesia. Oke. Nah, ini dapat dilihat slide semacam ini, gambar SNI nomor 8066/2015. Oke. Nah, peralatan yang dipakai atau peralatan penunjang gitu ya, seperti kita ketahui bahwa rumus untuk mengukur debit ini adalah Q sama dengan A kalikan V, sehingga alat yang digunakan dalam pengukuran debit sungai adalah pertama, alat untuk mengukur kecepatan. Yang kedua, ini adalah alat untuk mengukur penampang basah atau penampang aliran. Oke. Nah, alat ukur kecepatan digunakan ini adalah bisa menggunakan tipe baling-baling gitu ya, atau menggunakan alat ukur pelampung. Oke. Nah, alat untuk mengukur penampang basah ini adalah alat ukur kedalaman, bisa tongkat ukur ataupun sebagainya, gitu kan. Dan alat untuk mengukur lebar bisa pakai meteran ataupun yang lain. Oke. Oke. Nah, gambar ini menunjukkan salah satu contoh tipe current meter ini ya, yang prinsip kerjanya adalah nanti baling-baling di sini memutar, kemudian akan dikonversi menjadi debit aliran, kecepatan aliran. Oke. Di manual setiap current meter sudah ada rumusannya. Nah, pengukuran kecepatan ini bisa dilakukan di beberapa lokasi atau beberapa titik di setiap penampang itu. Oke. Bisa satu titik gitu ya, misalnya ini satu titik, ini diambil di 0,6 gitu ya. Oke. Kemudian yang dua titik ini diambil di kedalaman 0,2 H
dan 0,8 H. Dengan V yang bisa dihitung ini adalah 0,2 ditambah V 0,8 dibagi 2. Nah, langkah yang sama dilakukan untuk di semua lokasi. Oke. Nah, sekarang pengukuran kecepatan dengan pelampung. Nah, ini bisa digunakan, bisa pakai kayu, gabus, bola, dan lain sebagainya. Yang prinsipnya adalah bisa mengapung. Prinsip sebagian benda ini sebagian mengapung, sebagian tenggelam. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kecepatan angin dan lain sebagainya yang mengganggu kecepatan yang terukur. Oke. Nah, tempat pengukuran ini dipilih yang lurus gitu ya, yang waktu tempuhnya itu sekitar 40 detik. Nah, minimal dilakukan 3 lintasan, setiap lintasan minimal 2 kali pengukuran. Oke. Kemudian kecepatan yang diperoleh ini bisa didapatkan dengan K kalikan V, di mana K ini adalah koefisien tergantung jenis pelampung yang nilainya adalah antara 0,5 sampai 0,98. Oke. Nah, pengukuran penampang basah setelah kecepatan dapat terukur, parameter lain yang penting untuk diketahui adalah penampang basah. Dalam menghitung penampang basah, diperlukan parameter lebar dan kedalaman aliran. Nah, alat ukur yang diperlukan adalah ditujukan untuk mengukur lebar sungai dan untuk mengukur kedalaman sungai. Oke. Nah, alat ukur lebar sungai ini bisa dipakai misalnya ini ya, alat ukur dari baja dengan diberi tanda setiap 0,5 meter ataupun 1 meter. Nah, alat ukur yang dipasang ini melintang sungai. Bisa juga menggunakan teodolit dan water pass. Nah, alat ukur kedalaman bisa digunakan baja dengan diberi skala gitu, kemudian bisa juga pakai kabel yang diberi pemberat ataupun echo sounder. Nah, peralatan yang dipilih tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Yang terpenting adalah parameter kedalaman dan lebar aliran dapat diperoleh. Oke, nah untuk menghitung debit ya setelah diketahui nilai kecepatan, lebar, dan kedalaman aliran sungai, maka langkah selanjutnya adalah menghitung debit aliran. Nah, debit aliran dihitung di setiap pias gini ya, di setiap pias dengan mengalihkan luas pias ini gitu ya, dengan kecepatan rata-rata di pias tersebut sehingga diperoleh debit di pias atau Qx gitu ya, Qx ini. Jadi kecepatan dikalikan luas piasnya. Kemudian debit totalnya gitu ya, bisa dihitung gitu ya. Setelah semua debit di pias ini bisa kita ketahui. Oke. Nah, debit total dari tambang lintang ini adalah ya debit di pias 1, pias 2, pias 3, dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, demikian tadi sudah kita bahas tentang bagaimana cara mendapatkan debit aliran melalui pengukuran. Poin yang sudah kita bahas adalah pengukuran kecepatan dengan alat baling-baling atau current meter dan alat pelampung. Selanjutnya sudah kita bahas juga mengenai mengukur penampang basah dan akhirnya sudah kita diskusikan bagaimana cara mendapatkan nilai debit aliran. Kami ucapkan terima kasih kepada mahasiswa semua atas perhatiannya dan semoga diskusi kali ini membawa manfaat. Insya Allah kita akan ketemu di bahasan selanjutnya dengan bagaimana cara menghitung debit aliran secara detail. Oke, kami akhiri sekian dan mohon maaf kalau ada hilaf dan salah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.